Bunda, Apa? aku mau cerita. Cerita apa? Boleh. Jadi ini ceritanya yang berjudul Peduli dengan Orang Lain. Gimana tuh ceritanya? Pada suatu hari, suasana di dalam rumah Minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membentulkan sepeda dia, si bungsu, dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana, si sulung. Sementara itu, dia sedang bermain game di ponsel dan seolah tak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya, Dias. Diana berkata, "Dek, tolong ambilkan ember dan kain pel, tangan kakak kotor, ibu sedang melipat pakaian bersih, tolong ya dek." Dia berkata, "Nanti kak, baru juga mulai main gamenya, masa ditinggal? Ini game online loh kak, nggak bisa di pause." Diana yang sedang membersihkan jendela kemudian menghampiri adiknya karena jarak mereka tidak begitu jauh. Diana berkata, "Lihat deh, orang satu rumah sedang sibuk dan bekerja sama untuk membersihkan rumah ini menjadi jauh lebih rapi. Ayah bahkan lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus kamu di sini cuma main game." Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dia tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya. "Diana, ya, dia tuh dari tadi cuma main game HP. Padahal sejak pagi aku sudah bantu ibu ke pasar dan memasak. Masih dilanjutkan beres-beres rumah juga. Aku minta tolong ambil kain pel dan ember saja, dia tidak bergerak dari kursinya." Diana benar-benar jengkel saat mengucapkan kalimat itu. Ayah lalu menoleh kepada putrinya itu dan bertanya. Ayah berkata, "Memangnya kamu sudah ajak bicara dia sebaik-baik?" Diana pun menjawab, "Ya sudah, cuma aku udah jengkel karena permintaanku yang pertama nggak digubris. Lalu kali kedua aku dekatin, dia tetap nggak mau lepas HP di tangannya." Ayah lalu meletakkan bangun dari posisi duduknya dan menghampiri putra bungsunya. Ayah berkata, "Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak?" Dias yang masih seru bermain game lalu menjawab tanpa melihat wajah sang ayah. "Dias, ya kan dia sibuk ya, ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih." Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya, lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan memastikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes. Dias berkata, "Kenapa ponsel Dias diambil ya? Kan Dias lagi main game, tadi udah hampir menang." Ayah lalu bicara pada putra bungsunya. "Itu ponsel ayah yang belikan. Jadi secara kepemilikan ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan kamu HP justru membuat Dias jadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai 1 jam yang akan kamu habiskan jika mengambil ember dan lap pel untuk kakakmu." Dias berkata, "Ya, tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya. Pekerjaan laki-laki memang dilayani, bukan?" Ayah terkejut mendengar pernyataan Dias tersebut. "Bagaimana kamu bisa berpikiran demikian, Dias? Dengar dari mana? Karena sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu hal seperti itu." Dia selalu menjawab dengan ogah-ogahan. Dari kakak Rizi, katanya tugas perempuan itu yang ya memang beres-beres, membantu di rumah, memasak. Justru tugas laki-laki itu dilayani dan dihormati." Ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. "Dan kamu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya teman kamu itu? Coba aku tanya,
Apa ketika ibu masak, ayah diam saja? Tidak, ayah pasti ada membantu ibu. Bahkan ketika aku mau membantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja. Ibu berkata, yang dikatakan oleh kakakmu itu benar, nak. Peran laki-laki dan perempuan itu urusan domestik ini adalah setara, tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja, sebab semua punya kewajiban yang sama. Ayah pun menyambung, kamu perlu menyaring lagi informasi yang kamu dapatkan, Dias. Tidak semuanya kamu telan mentah dan mengaplikasinya seolah itu adalah perbuatan kebenaran, apalagi perkara menjawab dan menjaga dan merawat rumah. Ini rumah kita, jadi sepatutnya kita rawat dan menjaganya bersama. Dia berkata, lalu apa yang dikatakan kakak Dizi itu salah? Ibu menjawab, mungkin persepsinya saja yang salah, karena tugas domestik itu tidak memandang jenis kelamin, semua harus bisa melakukannya, dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya, bukan? Dia mengakui kebenaran dari ucapan ibunya. Akhirnya ia pun meminta maaf dan mulai terlibat membantu bersih-bersih. Udah selesai? Udah. Ih, bagus ya Kak ceritanya. Iya. Terus dari cerita yang kakak sampaikan tadi, yang kakak bacakan tadi, ada nggak pelajaran yang bisa diambil? Coba Bunda pengen tahu dong, pelajaran apa yang bisa kakak ambil dari apa yang sudah kakak baca tadi? Ada dua. Yang pertama, peran laki-laki dan perempuan untuk urusan domestik adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja, sebab semua punya kewajiban yang sama. Benar itu. Terus yang satu lagi apa? Kita perlu menyaring lagi informasi yang kita dapatkan. Tidak semuanya kita telan mentah dan mengaplikasinya seolah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, bagus tuh. Jadi kalau ada informasi yang datang ke kita, informasi yang kita terima, kita harus tabayunkan dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau bisa kita cari informasi, apakah informasi itu benar, seperti itu. Jadi itu pelajaran buat kakak. Kalau misalkan ada berita atau apapun, kakak harus pandai-pandai menyaring berita itu. Oke? Terima kasih ya untuk ceritanya hari ini.